Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa auhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihi salam abdi habli min ainayka ad-dumu'a wa min qalbika al-khushu'a thumma du'uni astajib laka wa anal qaribul mujib. Abdi qif 'alal madaini wal husun wa uballighuhum anni kalimatain kullahum la yaquluna illa thayyiban wa la yatakallamuna illa al-haqq wa idza arada ahadun minhum dukhul fi amrin falyatadabbar akibatah fa in kana khairan falyumdi wa in kana syarran fala ya'ti. Meneruskan pelajaran kitab Risalatul Mu'awanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabinya, wahai hambaku, berilah untukku kedua matamu, yaitu air matamu. Jadi berilah air matamu untukku. Artinya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qalbika al-khusyu', dan di dalam hatimu kekhusyuan. Kemudian berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Menurut keterangan ini kita dipinta untuk menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah keterangan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah juga yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, salah satu manfaat menangis karena takutan lawan Allah adalah terhindar dari api neraka. Maka oleh karenanya tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita usahakan supaya zikir kita, ibadah kita menangis karena Allah, mengeluarkan air mata karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab seorang al-arifah billah mengatakan, Syekhah Rabi'atul Adawiyah, ad-dumu anwa, tangisan itu bermacam-macam. Jadi bisa orang menangis karena keingatan orang yang sudah meninggal, bisa orang menangis karena banyak hutang, bisa orang menangis karena kehilangan barang. Jadi menangis itu macam-macam. Ada orang menghadiri sholat Jumat, isi khutbahnya biasa-biasa aja, tapi khotib melihat ada orang menangis di hadapan sidin, yang lain ada menangis, sidin jenang menangis. Limbah tuntung khutbah sembahyang Jumat ditakuni kenapa sebabnya ikam untuk menangis, rupanya menangis karena kehilangan kambing. Kenapa aja melihat khotib sama rupanya lawan kambingnya. Nah ini macam-macam orang yang menangis. Namun amunnya kita kadang hawa menangis, maka disebutkan berusahalah untuk menangis, belajarlah untuk menangis, biasakanlah untuk menangis. Jadi disebutkan apabila fa'in lam tabakau fatabaku, apabila kalian tidak mampu menangis maka pura-pura menangis. Karena amun sudah terbiasa menangis meskipun bukan karena Allah, harapannya mudah-mudahan tatkala kita melakukan ibadah lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qalbika al-khusyu', kemudian di dalam hatimu juga berikan kata Allah untukku kekhusyuan. Tanda diterimanya sholat seorang hamba itu seberapa banyak kekhusyuannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun banyak khusyuknya lawan Allah, apa itu khusyuk?
Khusyuk itu kata Habib Ahmad bin Zaid al-Habasyi dalam kitab Risalatul Jami'ah, sukunul a'dha, anggota badannya tenang, kada gelisah. Anggota badannya tenang, kada gelisah. Kemudian wahudurul qalbi, hatinya hadir. Jadi ketika kita melakukan sholat, anggota badan kita tenang, sampai-sampai para sahabat diantaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar itu kalau sholat nang kaya pohon nang handak rabah, saking khusyuknya. Ada lagi satu sahabat Abdullah bin Zubair, beliau kalau sudah mengangkat tangan mengucapkan takbiratul ihram itu seakan-akan di atas kepala sidin ada burung. Nah, kayak apa supaya burung itu kada pindah dari kepala sidin? Artinya kada bergerak sedikit pun. Ya cuma kalau ruku ya pasti ruku, kalau tidak dan sujud pasti sujud, bergerak. Karena itu hubungannya lawan sholat. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Zubair ini, beliau ketika melakukan sholat, ada orang yang melempar beliau kada merasa. Bahkan ketika beliau dalam keadaan sujud, ada orang yang kada ketujuh lawan sidin membawa banyu panas. Banyu panas tadi ditumpahkan ke kepala sidin. Sidin pun ketika mengucapkan salam, ini apa ya sidin? Jadi takajub sedikit. Kalau kita jangan banyu panas, mendengar latupan aja bisa takajub dah kita. Jangan kita disimbol ulang banyu panas, banyu dingin aja tuh misalnya adalah bisa kita takajub. Apalagi banyu panas. Menandakan bahwa sukunul aqdha, anggota badannya tenang, kemudian wahudurul qalbi, hatinya hadir, kada ingat kemana-mana. Sebab yang sudah kita lewati dari kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memadahkan di dalam melaksanakan ibadah sholat itu, jadi harus melaksanakan syaratnya, rukunnya, menjauhi yang membatalkannya, kemudian sunnah-sunnahnya kita gawi. Kemudian di antaranya juga ada yang berkaitan dengan hati tadi. Seperti apa? Hudurul qalbi, kita ingat bahwa kita melaksanakan ibadah sholat. Ada orang kebingungan, lalu orang tadi itu kada ingat barang yang ia miliki ini diinjamakan wadah siapa. Akhirnya orang tadi itu pun melaksanakan ibadah sholat. Waktu melaksanakan ibadah sholat, rupanya bercepat-cepat dalam melaksanakan ibadah sholat, langsung memanggil pembantunya atau budaknya. Bicaranya, tolong ambilkan barangku di rumah fulan. Diambilkan oleh pembantunya. Ketika sampai di hadapan tuannya, lalu diunjuk barang tadi. Ujar pembantunya atau budaknya, wahai tuan, pian tadi kelihatannya seperti gelisah sebelum sholat. Ujarnya, aku keingatan, aku kada ingat di mana aku hendak barang dan menginjamakan barangku. Lawan siapa? Ketika aku melaksanakan ibadah sholat, rupanya dalam sholat itu timbul ingatan, oh di wadah fulan rupanya. Nah ini, astagfirullahaladzim, ujar si pembantunya. Berarti pian tadi dalam sembahyang mencari barang lah, bukan mencari yang memberi barang, yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat itu kan disebutkan as-sholatu mirajul mukmin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, artinya sholat adalah silah bainal abdi wa rabbi, hubungan antara hamba dengan Allah, di mana tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, di situ disebutkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Kita kada boleh lagi melakukan sesuatu yang boleh sebelum sholat, memasuki sholat haram yang boleh tadi. Makan boleh, kada boleh pian bersama roti, bersama kerupuk di kantong atau di plastik.
Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tidak apa-apa, pun ada suruh hampir imamnya tuh. Kalau ada, bukan apa-apa. Kalau waktu tawaf kan apa-apa. Kalau tawaf itu ada apa-apa, sambil kalau uyuh minum kan apa-apa, sambil bandir yang baik juga ada apa-apa. Itu kalau tawaf. Sampai-sampai ada orang yang tawaf sambil bawa roti. Kalau laki itu kada boleh pakai pakaian yang berjahit. Dan kemudian sebelah kanan ini terbuka, jadi mandap roti rupanya nih kapitol ketiak gitu. Pas pindah hantar makan, dia makan sidin. Wah, itu kalau mentegaan lagi ya Pak, harus pakai selai lagi. Sudah ada rasanya. Itu boleh aja. Nama oleh karenanya, ketika orang tadi melaksanakan ibadah sholat, maka tatkala kita melaksanakan ibadah sholat, maka haram bagi kita sesuatu yang di luar sholat diperbolehkan. Makan, minum, pepandir yang ada hubungannya dengan sholat boleh aja. Tapi kalau sudah kita di dalam sholat haram. Nah, yang ada hubungannya lawan sholat, maka oleh karenanya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, disitulah kita harus mengingat Allah, bacaan kita, bahwa kita samaannya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, kalau kita mampu memperbaiki di dalam ibadah sholat kita, maka kita juga akan terbentengi, akan terdindingi, akan terhijab untuk melakukan hal-hal yang kada diridhoi oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi selama ini kita sholat jalan, gawian nang kada bagus jalan. Maka oleh karenanya, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit ibadah kita. Harapannya supaya ibadah sholat kita amunnya baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga baik. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kekhusyuan. Apa kata Allah? Habli, berikan kepadaku, kata beliau, tangisanmu dan kekhusyuanmu di dalam hatimu. Kemudian kata beliau, ud'uni, kalau kita menangis karena Allah, permintaan kita kepada Allah hanya untuk Allah, kedada di dalam hati itu kita meminta kepada selain Allah. Sementara ini kan kalau kita berdoa itu apalagi bahasa Arab. Ujar guru kami, Syahidul Qurbah Al-Habib Haidarah bin Muslim Hinduan, waktu beliau di Madinah, pasti mendengar ada orang Indonesia berdoa bahasa Indonesia. Maka ujar sendiri pada waktu itu, bujur juga nih. Kenapa? Karena orang itu kalau berdoa dengan bahasanya, bukan berarti kita kada bahasa Arab lagi ya, ada, tetap kita bahasa itu. Artinya pada waktu itu di sana, kalau orang berdoa dengan bahasa itu lebih memfokuskan permintaannya daripada yang memikirkan yang lain. Coba kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatal wa barakatan fil umur wa salih. Kita baca cepat, kita bacanya. Wa barakatan fil umur wa salih fil jasad wa salih fil rizq wa barakatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut. Kita tahu sama-sama doa selamat. Habis itu ada kita doa misalnya, lalu kita kada paham karena bahasa Arab yang kita keluarkan. Nah, ketika kita berdoa bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa-dosa Allah. Biasanya lah kalau tawaf pertama, jadi ada mutawif, menggoi tawaf yang pertama, bahkan ada tawaf wada. Nah, tawaf wada itu kan tawaf perpisahan, hendak bulik ke kampung halaman. Jadi tawaf dulu, di bawah tawaf itu dianjurkan supaya kada mendatangi masjid lagi. Harapannya mudah-mudahan bisa dipanggil pulang. Nah, biasanya orang-orang yang umroh atau orang melaksanakan ibadah haji ada namanya tawaf wada. Tawaf wada kalau dalam pelaksanaan ibadah haji itu hukumnya wajib. Tapi kalau tawaf wada dalam umroh ya kada wajib, kada sunnah. Cuma mereka tawaf sunnah, mereka menamakan tawaf wada. Nah ini, habis itu mutawif membimbing bacaan doa dalam bahasa Indonesia. Sebelah menangis.
Ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah, ya Allah. Kalau kena bahasa Arab yang paling kurang amin, amin, amin. Karena kita kadang mengerti. Nah, maka oleh karena itulah ketika kita memanjatkan doa kita supaya kita bujur-bujur nyaman dalam berdoa, itu salah satunya kata Rasulullah bahwa Allah wa antumul muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian meyakini doa itu kabul. Coba biar dalam doa tolah ini ulun pang mudah-mudahan kada dari dia. Kalau ulun tuh kalau dalam bahasa doa bahasa Arab kadang-kadang bisa kalimat juga artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi taqwa. Itu baca aja. Tapi hati kada dibarengi dengan hati. Kada diimbayakan, kada sambil membaca lawan hati kita. Akhirnya apa? Akhirnya doa kita sebatas mulut. Anak kita adalah meminta lawan kita bapak dari bapaknya tapi jelas kita kira amun pian kada bari untung bisa jadi bari apa yang diminta nih kita tunjul bisa kan kepalanya kenapa ada jelas tapi kalau ya Allah minta pembahu sama pian baik-baik itu kan beda lah itu maka oleh karenanya dalam berdoa itu boleh kita dalam bahasa Arab kalau kita mampu meyakinkan hati kita bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memfokuskan. Jadi mengkhususkan doa itu supaya apa? Supaya hati kita kada lalai lawan ucapan kita. Nah, di situ pendekatan di dalam pengabulan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa anal qaribul mujib, aku adalah zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku wahai hambaku, katanya tatkala engkau berhenti dalam sebuah kota, ini kan Allah wahyukan kepada sebagian nabinya. Kalau berhenti di sebagian kota, sampaikan kepada mereka dua kalimat. Ini sampaikan dua pesan kepada mereka. Yang pertama adalah la ya'kuluna illa thayyiban. Nah ini, jangan makan kecuali yang halal. Sebab apa? Man akalal halal ata'a jawarihuhu sya'a am abah. Barang siapa yang makan makanan yang halal, sabda Rasulullah, mau kada mau anggota badan kita pasti berbuat taat. Kebalikannya, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Kalau kita makan yang kada halal, maka anggota badan kita mau kada mau menggawi maksiat. Nah, maka oleh karenanya ujar Allah ku anfusakum ahlikum nara. Jadi apa-apa yang menyebabkan seseorang masuk dalam neraka, diantaranya memakan makan yang haram. Mari kita jaga makanan itu. Ya alhamdulillah, insyaallah kita akan bertamu dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertamu dalam suci Ramadan. Ketika kita berbuka, disunnahkan kita memakan makanan yang halal supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallamuna illal haq. Jangan berpandir kecuali yang bujur. Jangan kita mengarang putih. Jadi pertama itu, kalau kita jujur lawan diri kita sorangan, maka kejujuran itu nantinya akan berimbas kepada keluarga kita. Nah, kena amunnya dapat 100 abah beri hadiah, tapi janji aja kada ditepati. Lawan anak aja kada jujur. Nah, amun ada orang padahi abah guring, janganlah. Nah, amunnya ada tamu kenalah padahi abah kedada. Padahal ada jadi rumah. Ini melajari lawan anak kita kada jujur. Akhirnya apa? Ujar Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, amunnya kita terbiasa kada jujur atau kita berbohong karena takutan, maka kita akan berbohong kemana aja, di mana aja. Awalnya karena takutan. Siapa tadi yang mengambil duit? Jangan abah. Siapa tadi yang utak atek HP abah? Siapa nang tadi takutan anak.
lain ulun bahaya. Nah ini kan takutan, berbohong karena takutan. Maka dari situlah nantinya akan timbul kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, pengaraput-pengaraput yang lain. Nah oleh karena itulah berhati-hati dari sifat kebohongan, dan disebutkan qulil haqqa wa in kana murran. Jadi sampaikan yang benar meskipun pahit rasanya. Jadi kita sampaikan yang benar, jangan sampai kada jujur. Kemudian jasinu idza arada hadun minhum ad-dukhul fi amrin falyatadabbar. Amun kita hendak menggawi sesuatu, pikirkan dahulu. Pikirkan dahulu. Falyatadabbar akibatah. Lihat ini dampaknya bagus kada? Nah ini, hendak menggawi sesuatu itu pikirkan dulu. Kemudian jasidin fa in kana khairan falyumdi. Kalau bagus, gawi. Wa in kana syarran fala ya'ti. Oh, ini dampaknya kada bagus nih. Ini yang menjadi gawi berakibat fatal lawan kita. Maka jangan digawi jadi. Nah, maka oleh karenanya disinilah kita bersama-sama untuk senantiasa melihat dan mendengarkan serta mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui dari ilmu, dan sama-sama kita mengamalkannya, sama-sama kita mempraktekannya terlebih dahulu. Ku anfusakum, kita sorangan, wa ahlikum, keluarga kita, dan mudah-mudahan kawa istiqomah menggawi itu. Harapan kita mudah-mudahan kita terhindar dari musibah, terhindar dari bala bencana di dunia, di alam barzakh, bahkan kelak di akhirat, sebagaimana yang Allah wahyukan kepada nabinya agar menyampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya amunnya kita hendak minta pengabulan dari Allah, kalau menurut di keterangan ini adalah mari kita mengeluarkan air mata tatkala meminta kepada Allah. Mari kita hadirkan hati kita ketika meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pendekatan di dalam pengabulan Allah kepada permintaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, sebuah wasiat yang sama-sama apabila kita praktekkan maka akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu kada kita mengkonsumsi makanan kecuali yang halal, kada menggawi sebuah gawian kecuali yang halal. Kemudian kita mari bersama-sama menerapkan kejujuran. Dengan kejujuran itu insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Baginda Rasul Muhammad SAW, beliau dipuji oleh orang kafir, dipuji oleh musuh-musuhnya. Apa? Kejujuran. Makanya beliau digelar dengan Al-Amin. Kalaunya telah sama kawan, keluarga dekat, sahabat memuji kita biasanya itu. Kenapa? Karena kawan kita, sahabat kita. Tapi amunnya ada musuh memuji kita, wah berarti hebat banget. Jadi musuh aku benci banget tuh, tapi ya anaknya luar biasa kamu. Jadi masih dipuji musuh berarti hebat. Baginda Rasul itu luar biasa di dalam akhlaknya, segala halnya, sampai-sampai beliau Al-Amin. Makanya dikatakan ketika ada ikhtilaf antara para suku, kepala suku Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad pada waktu itu, maka ketika melihat baginda Rasul Muhammad SAW, mereka pun menyerahkan dalam peletakan Hajar Aswad di tempatnya kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena mereka percaya dengan Rasulullah, mereka ya'rifunahu, mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Cobalah kalau kita terkenal lawan, kalau kita berbisi anak pasti kita kenal karakter anak. Anak ini berajuan, anak ini penyanyitan, anak ini kalaunya sangit ini obatnya ini. Kita tahu. Kenapa? Karena setiap hari kita berdapat. Nah, Rasulullah itu diketahui oleh mereka sifat kejujurannya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Maka oleh karenanya baginda Rasul Muhammad SAW ketika diserahkan dalam peletakan Hajar Aswad tadi itu, Rasulullah pun menyuruh kepala Quraisy yang kemudian beliau letakkan di surban beliau. Kemudian mereka pun berataan memegang kain atau surban beliau atau ridak beliau, selendang beliau, untuk nantinya beliau letakkan di tempatnya. Ini baginda Rasul Muhammad SAW. Mungkin kita kada kawa jujur 100%, paling kada benar. Mari kita bersama-sama
untuk mempraktekkan kejujuran, sebab kejujuran diantaranya sunnah baginda Muhammad SAW. Apabila kita sama-sama mempraktekkan, maka insya Allah itu salah satu mengikat hubungan kita lawan Rasulullah. Berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.